Hai guys, welcome di channel Jago Komputer. Hari ini kita akan mereview sebuah monitor, gigantic monitor kalau boleh kita bilang ya, dari Samsung dengan ukuran 49 inci. Cuman yang kita review kali ini yang Odyssey G9, bukan yang Neo G9. Nah, memang unit ini rilis 2021, cuman sampai detik ini pun monitor ini masih dapat dikategorikan sebagai monitor paling kece yang pernah dikeluarkan oleh Samsung. Langsung aja ya kita unboxing dari unit ini. Kita keluarkan dulu box-nya ya. Oke. Jadi seperti ini penampakan monitornya. Kalau dilihat di ujung sini tulisannya adalah Odyssey G9 49 inci. Ya, ini yang G9 dengan HD 1000 dan 240 Hz. Bukan yang HD 2000 seperti yang ada di Neo G9. Oh ya, untuk unit yang kita dapat ini, for some reason dusnya warnanya coklat. Kalau teman-teman lihat review dari Samsung G9, bukan yang Neo G9 ya, ada beberapa reviewer yang mendapatkan dus berwarna hitam dan putih dan ada gambar unitnya. Nah, kita nggak tahu bedanya apa sih dari yang warna-warni itu dengan dus yang coklat ini. Oke, kita unboxing ya. Oke, jadi setelah kita buka ini benar ya, yang versi Samsung Indonesia itu dusnya coklat karena di dalamnya tidak ada double box. Ini langsung unitnya. Jadi kalau kita lihat dari sini langsung kita dihadapkan dengan kaki dari unitnya. Jadi nggak ada extra packaging lagi tapi langsung ke unitnya. Berarti fix untuk yang edisi Samsung Indonesia dusnya warna coklat. Lalu ini untuk quick manualnya juga ada di sini. Oke, langsung kita angkat standnya ya. Jadi ini standnya segede ini. Ini gede banget ini standnya. Jadi ini standnya cukup panjang. Kita sisihkan dulu. Lalu ada ini VISA mount adapter ya. Lalu ini ada stand dari monitornya. Lalu sisi atas terakhir kabel-kabel dan juga instruction manual lagi di sini. Kabelnya ini dibawain kabel power, DisplayPort, dan kabel USB AM, BM, USB 3.0. Jadi ini ada USB hub-nya monitor ini. Lalu di sini ada dus kecil, di sini ada kemasan kecil ini. Ini harusnya cover untuk bagian belakang monitornya. Sudah habis, kita langsung angkat. Oh, ada yang ketinggalan satu, ada yang jatuh satu. Sorry. Ini adalah cover belakang. Sepertinya cover belakang dari unitnya ya. Nanti kita buka satu-satu setelah kita keluarkan monitornya, oke? Sudah, bagian atas sudah kosong, kita tarik ke atas ya. Untuk unit sepertinya harus diangkat orang dua, karena ini bahaya. Kita langsung turunkan dusnya ya, kita angkat langsung unit monitornya aja di meja, oke? Oke, jadi kita lepas dulu dusnya tadi ya. Jadi ini seperti ini packaging dalamnya. Kita angkat beserta styrofoamnya karena kita takut kenapa-napa ya. Sebelum kita buka unitnya, kita buka aksesorisnya dulu ya, supaya kita bisa pasang unitnya, supaya bisa kita taruh di meja. Yang pertama, kita ambil standnya dulu. Kita buka dulu standnya. Ini base standnya warnanya hitam ya, hitam polos seperti ini. Cuman ini panjangnya ndak ukuran ini. Ini kalau ditarik garis lurus kayaknya ada sekitar 30-40 cm hanya untuk base stand-nya. Nanti kita lihat ya untuk spesifikasi lengkapnya seperti apa. Berikutnya kita pasang penyangganya ya. Ini stand-nya monitornya. Jadi tadi kakinya, ini stand-nya. Jadi seperti ini. Base stand-nya ini baut-bautnya sudah ditempelkan di sini ya. Jadi kita nanti tinggal pasang bautnya ke posisi bagian belakang mountingnya. Yang berikutnya ada ini kecil ini aksesori, harusnya ini untuk penutup bagian belakang. Betul, ini yang dipasang di bagian belakang monitornya nanti. Ini nah oke, bisa dibuka seperti ini. Nanti masangnya dari sisi atas dan bawah setahu saya. Oke. Yang terakhir unit monitornya. Kita langsung pasang stand-nya dulu. Untuk bagian monitornya itu kita buka ini aja langsung ya. Jadi seperti ini. Kita buka pelan-pelan di sini. Nah, sekarang kita pasang dulu stand-nya, butuh obeng. Kita langsung pasang ininya dulu. Jadi stand-nya kita pasang dulu. Nah, di sini bautnya oleh Samsung cuma dikasih solasi kertas di sini supaya nempel. Kita tinggal lepas solasi kertasnya. Pastikan bautnya nggak ikut lepas ya.
Oke, bautnya captive ini, jadi agak terkunci di sini, jadi nggak bisa dilepas dengan mudah. Nah, masalahnya kalau dilihat di sini ada kuncinya di sini. Jadi ini slot untuk ini. Nah, langsung begini, lalu kita taruh dan kita baut satu per satu. Untuk base plate-nya, dia bautnya cuma satu di sini. Cuman ini ada 4 yang sisi yang menonjol dan 4 sisi yang lubang di sini. Jadi ini untuk extra support monitornya. Ada yang satu kecil ini ya. Ini untuk di sini. Ini untuk extra support monitornya supaya lebih stabil. Jadi supaya nggak jatuh ya. Oh ya, ini nggak ada putaran pakai tangan ya. Harus pakai obeng. Mungkin dibuat seperti ini oleh Samsung karena motor ini berat, kalau kita twist pakai tangan aja mungkin kurang kuat. Jadi harus menggunakan obeng. Ambil obeng mana? Nah, oke, jadi kita pasang seperti ini, lalu kita obengkan di sisi sininya. Oke, sudah. Jadi setelah semua baut terpasang, kita bisa angkat monitornya. Oke. Nah, oke guys, jadi ini monitornya seperti ini. Dari depan kok kurang asik ya, soalnya warnanya cuma kelihatan hitam doang. Ini hitam semua. Kita buka dari bagian belakang aja ya, biar kelihatan seperti apa sih bagian belakang unitnya. Nah, yang cantik dari sisi monitor ini bukan depannya. Depannya sih polos ya, ini monitor biasa, hitam biasa. Tapi belakangnya ini yang cantik sekali. Lihat di sini, jadi di sini ini warnanya putih dengan aksen-aksen seperti spaceship ya, di sini bentuknya. Terus standnya juga putih, cantik. Belum lagi di standnya ada standnya headphone, meskipun saya nggak tahu kenapa ditaruh di sini ya stand headphone-nya ya. Yang ketinggalan ini, ada ring ini kita pasang dulu ya. Pemasangan ringnya di bagian belakang kita buka. Lalu kita masukkan ke sini. Oke, sampai dengan bunyi klik. Nah, ini sudah terkunci. Ini seperti bagian belakang monitornya. Kita langsung lepas ya ini ya. Kita lepas plastik-plastiknya ya biar kelihatan lebih cantiknya ya. Lalu ada juga fitur menarik dari monitor ini, yaitu kabel management. Di standnya ini ada kabel manajemennya. Ini lubang untuk kabel keluar dari belakang monitor. Untuk mengaksesnya, kita tinggal slide ke atas panelnya. Ups. Nah, seperti ini. Nah, di sini kalau dilihat ada channelnya kabel, ada jalannya kabel. Jadi dari bagian belakang sini, lalu kita masukkan kabelnya ke sini, lalu turun ke bawah, dan kita rapikan lagi dengan menutup standnya. Kurang turun. Nah, setelah nanti kabelnya dipasang, kalau mau lebih rapi lagi, ini ada penutup bagian bawah. Jadi seperti ini. Ini penutup bagian belakangnya. Kita lepas dulu ya ininya ya. Lalu kita pasang dari sebelah sini. Dan kita kunci di sini. Tinggal ditekan ya pemasangannya ya. Jadi seperti ini hasilnya. Terlihat rapi, tidak kelihatan. Kabelnya akan muncul dari sini, kecil ini. Nah, jadi kabelnya hanya terlihat dari sisi belakang monitor saja. Oke.
Oke guys, jadi tadi sudah selesai kita unboxing dan kita rakit monitor ini. Nah, ini ada beberapa bagian yang kita belum lepas ya, plastik-plastiknya ya, kita biarkan dulu. Sekarang kita mau bahas mengenai speknya dulu. Untuk monitor ini beratnya adalah 22,6 kg di dalam packagingnya. Untuk berat monitornya sendiri tanpa stand itu beratnya ada di 14,1 kg. Lalu untuk berat beserta standnya itu berarti totalnya adalah 16,7 kg. Jadi monitor ini memang sangat berat guys. Jadi jangan coba-coba untuk angkat sendiri ya. Untuk dimensi layarnya sendiri, kalau kita tarik garis lurus ya, bukan mengikuti lengkungnya, tapi kita ikutin garis lurus dari sini dari ujung kiri ke ujung kanan. Kita tarik garis lurus. Itu panjang dari monitor ini adalah 114,76 cm. Lalu berikutnya adalah tinggi. Tinggi dari panelnya aja ya, itu ada di 36,35 cm. Dan kalau kita ukur tingginya dari atas sampai bawah sini dengan kondisi dia paling tinggi ya, itu ada di angka 53,72 cm. Bukan monitor yang kecil ya secara panjang, tapi untuk tinggi masih masuk akal. Itu nggak jauh beda sama dengan monitor 27 inci pada umumnya. Lalu berikutnya adalah untuk fitur-fitur yang dimiliki dari monitor ini dari belakang stand-nya ya, yaitu ada tilt. Dia tilt bisa 13 minus 3 derajat ke bawah, jadi ini paling bawah ini minus 3 derajat, dan bisa sampai dengan plus 13 derajat untuk menghadap ke atas. Lalu untuk swivel ke kiri dan ke kanan, monitor ini bisa di swivel plus minus 15 derajat tanpa menggeser ya. Tuh ya, base stand-nya masih diam, tapi kita bisa geser plus minus 15 derajat ke kiri dan ke kanan. Sedangkan untuk tinggi dari monitornya ini kita bisa atur dengan rentang jarak itu plus minus 12 cm. Jadi bisa naik turun tuh 12 cm jarak naik turunnya. Lalu tadi kalau kita lihat ada aksesoris yang bulat-bulat seperti ini, bentuknya seperti ini. Ini adalah wall mount bracket. Jadi sisi ini akan masuk ke dalam monitornya dan sisi ini nanti yang akan dipasangkan di bagian wall mountnya. Selain itu kita juga masih dikasih 4 buah baut. Ini untuk mounting sisi monitor ya. Kalau untuk mounting sisi VESA mount bracketnya yang di sebelah sini, ini biasanya kita dapat pada paket pembelian monitor ARM-nya kita. Jadi bukan di monitornya tapi di ARM monitor yang kita beli. Lalu berikutnya kita ke konektivitas. Di konektivitas monitor ini kita sudah dapat 2 buah DisplayPort versi 1.4. Selain 2 DisplayPort di bagian belakang, ada pula 1 buah port HDMI versi 2.0 yang mampu mendorong monitor ini dengan resolusi 5120 x 1440 tapi hanya sampai dengan 60 Hz. Jadi untuk HDMI-nya akan terlimitasi di 60 FPS karena standar dipakai hanya 2.0 bukan 2.1. Lalu berikutnya selain port HDMI masih dikasih, oh ya, satu hal yang kami kurang suka monitor ini, tidak ada speaker ya. Tapi sebagai gantinya tetap kita diberi 1 buah port jack headphone / speaker. Jangan ditanyakan untuk HDMI ARC mode ya, itu juga tidak ada di sini. Jadi kalau mau bypass audio dari monitor ini hanya melalui jack 3,5 mm. Selain itu juga ada 2 buah port USB Type A. Untuk menghubungkan dengan monitor, tetap kita harus memasangkan dengan kabel USB 3.0 bawaan dari monitor ini. Jadi tidak serta-merta melalui DisplayPort terus bisa USB hub-nya jalan, ya nggak mungkin. Karena untuk channel datanya itu berbeda antara DisplayPort dan USB. Sekarang kita sudah selesai dengan spek di luar, sekarang kita ke spek dari monitornya sendiri, dari layarnya sendiri. Untuk lengkung layar ini itu seperti yang kita bilang sebelumnya, yaitu 1000R atau 1000R. R di sini artinya apa sih ini? R yang dimaksud di sini adalah R radius atau jari-jari. Jadi ketika monitor ini disandingkan side by side, jadi dari kiri ke kanan memutar, membentuk lingkaran, maka jarak dari titik tengah atau jari-jarinya ke layarnya adalah 1000 mm atau 1 meter. Monitor ini memiliki aspek rasio 32:9 atau setara dengan 2 kali 16:9. Nah, untuk resolusi layarnya sendiri, Samsung menyebutnya dengan D
DQHD, Dual QHD. Kalau ada yang bilang, oh resolusi ini 8K, menurut 8K ya, itu nggak benar. Resolusi layar ini itu 5120 x 1440, sedangkan untuk resolusi 4K itu ada di angka 3840 x 2160. Kalau kita kalikan, monitor ini hanya sekitar 88,8% dari ukuran layar 4K atau 4K. Jadi ini masih di tengah-tengah ya. Jadi tidak sampai menyentuh angka 4K. Jadi kalau teman-teman ada yang bilang, wah kalau monitornya G9 minimal VGA-nya RTX 3080. Tergantung game yang dimainkan. Untuk game yang kami mainkan di sini itu adalah Forza Horizon 4, Forza Horizon 4 dengan resolusi full screen yaitu di 5120 x 1440, kita masih bisa mendapatkan angka 60 fps rata hampir di semua kondisi. Dengan menggunakan VGA hanya di RTX 3060, bukan RTX 3060 Ti loh ya. 3060 pun masih mampu untuk menjalankan monitor ini untuk memainkan game-game yang cukup berat. Nah, yang berikutnya adalah refresh rate. Monitor ini memiliki 240 Hz refresh rate. Kalau yang dicari adalah high refresh rate-nya, high FPS rate-nya, maka iya RTX 3060 nggak akan mampu. Tapi kalau hanya untuk 60 fps lebih dari cukup untuk menggerakkan monitor, untuk menyalakan atau memainkan game di monitor ini. Monitor ini memiliki settingan di 60, 120 dan 240 Hz by defaultnya, dan untuk response time-nya ada di angka 1 millisecond gray to gray. Lalu untuk teknologi layar, monitor ini masih menggunakan panel VA. Loh kok VA? Jangan khawatir, meskipun panelnya VA, saya rasa hampir semua curve monitor masih menggunakan panel VA ya. Jarang ada panel curve yang menggunakan IPS. Meskipun panelnya VA, jangan berasumsi bahwa wah warnanya jelek ya ini monitor. Monitor dari Samsung ini sudah dibekali dengan teknologi. Jadi untuk teknologinya yang disematkan adalah QLED atau Quantum Dot LED. Apa sih Quantum LED itu? Secara sekilas sampul, QLED ini adalah lapisan layer yang ada di antara backlight dari monitor ini dan panel dari monitor ini. Lapisan inilah yang membuat pantulan warna, pendarahan warna dari monitor ini menjadi lebih hidup, menjadi lebih realistis. Untuk Neo G9 bahkan lebih bagus lagi karena sudah menggunakan Quantum Mini LED. Secara spek dia mampu menghasilkan warna di sRGB hingga 125%. Dan Adobe RGB hingga 92%, sementara untuk NTSC-nya ada di angka 88% dan DCI coverage-nya di angka 0,95 yang artinya hampir mendekati 1 untuk DCI P3-nya. Itu sudah sangat luar biasa realistisnya untuk warnanya. Untuk brightness, monitor ini sebenarnya cukup terang, yaitu dengan maksimal brightness-nya ada di angka 1000 CD per square meter atau 1000 CD per meter persegi. Untuk kontras rasio by spec, monitor ini memiliki kontras rasio di angka 2500 banding 1. Selain itu, monitor ini juga disematkan teknologi HDR1000 dan HDR10+. Yang artinya, kalau digunakan untuk bermain game dan menonton video, baik itu movie, film, apapun itu, warna yang dihasilkan akan jauh lebih hidup. Utamanya ketika bermain game, warna-warna yang diminta oleh developer game yang dikodingkan dalam game itu maka akan ditampilkan seakurat mungkin. Utamanya di warna hitam ya, hitamnya akan terlihat lebih pekat, lebih tajam. Itu guna dari fungsi HDR dan HDR1000 dan HDR10+. Nah, kalau teman-teman lihat juga di sini ada tulisan Nvidia G-Sync ya. Monitor ini tidak memiliki sertifikasi G-Sync. Jadi bukan G-Sync certified, tapi G-Sync compatible. Jadi dia bisa dipakai dengan VGA dari Nvidia dan kita bisa menggunakan teknologi G-Sync-nya. Selain G-Sync, monitor ini juga memiliki teknologi dari AMD, yaitu FreeSync. FreeSync yang dipakai di monitor ini pun juga bukan FreeSync yang standar, bukan FreeSync yang
premium, tapi FreeSync yang Premium Pro. Jadi sertifikasi dari AMD untuk FreeSync-nya adalah yang paling atas. Berikutnya kita pergi ke menu OSD atau OSD menu dari monitor ini. Untuk pilihan di awal ke bawah ini ada power off atau matikan. Ke sebelah kiri ada source. Lalu di sebelah atas ada menu. Di sebelah kanan ada PIP or PBB. Sekarang kita pergi ke bagian source. Untuk source di sini muncul DisplayPort 1, HDMI dan DisplayPort 2. Nah, untuk di bagian menu di sini kita bisa lihat di sini ada shortcut untuk settingan saat ini, yaitu ada black equalizer, response time, refresh rate, adaptive sync, low input lag, itu semua ada di bagian game ini. Nah, untuk refresh rate selain bisa disetting melalui Windows, melalui settingan di Windows kita bisa atur manual di sini, ada pilihan 60, 120 dan 240. Lalu untuk black equalizer di sini ketika kita matikan adaptive sync-nya, atau kita bisa atur black equalizer dari monitor ini. Dimana semakin mendekati ke angka 1, maka area gelap itu tadi akan menjadi semakin terang. Lalu berikutnya response time, ini kita bisa set standard, faster, or fastest. Ketika kita klik fastest, maka dia ada di sisi paling kanan ini. Kalau kita set di standard, maka dia ada di sebelah kiri sini. Kita taruh di fastest aja ya. Lalu adaptive sync, nanti dulu kita nyalakan fitur ini, kita akan lompat ke low input lag juga tidak bisa dirubah settingnya dalam mode ini. Lalu kita akan lompat ke virtual aim point. Oke, jadi untuk virtual aim point ini adalah memberikan kita crosshair ketika kita bermain game FPS. Karena default dari monitornya, maka akan selalu menyala. Jadi bukan dalam gamenya menyala, tapi akan selalu menyala. Contoh kita nyalakan yang paling besar di sini ya. Kita kasih warna putih supaya tidak kontras dengan background kita. Nah, untuk crosshair-nya ada seperti ini dan kita bisa adjust areanya dengan menggerakkan joystick kita ke kanan, ke kiri, ke atas ataupun ke bawah. Nah, kita bisa adjust sesuai kebutuhan kita di dalam area frame kotak ini tadi. Kita nggak bisa lebih dari area ini ya untuk crosshair. Coba kita geser ke kanan. Oke, jadi sejauh ini, hanya sejauh ini, jadi garis ini hanya sejajar ini, sama dengan sisi atas dan bawahnya juga. Yang terakhir, screen size. Ini kita bisa pilih wide, 4:3, 17 inci di 4:3, 19 inci 4:3, 19 inci wide, 21,5, 22, 23, 27, 29. Ini semua bisa kita setting di sini. Ini lebih berguna ketika kita pakai mode PBP sih, picture by picture. Kalau untuk mode single screen seperti ini harusnya kita nggak banyak otak-atik di screen size-nya. Berikutnya kita akan coba nyalakan adaptive sync-nya ya. Jadi ini yang membuat kita bisa menghindari screen tearing ataupun screen lag. Oke. Lalu kita pergi ke menu kedua yaitu picture. Kalau kita matikan adaptive sync-nya dalam kondisi off seperti ini, kita bisa rubah picture mode-nya. By default picture mode-nya ini ada di custom. Ini custom ini sudah disetting oleh Samsung, sudah di-tune oleh Samsung untuk menghasilkan warna yang lebih sesuai dengan real life color. Ingat ya, monitor ini sudah factory tune, tapi bukan calibrated. Jadi hanya di-tuning tapi bukan dikalibrasi. Itu hal yang berbeda. Lalu berikutnya kita pergi ke menu PIP PBP. Ini kita bisa nyalakan dengan klik ke on seperti ini. Oke, tunggu monitor bekerja. Oke. Nah, monitor ini sudah kita hubungkan menggunakan DisplayPort untuk di input pertamanya dan HDMI di input keduanya. Kalau kita cek di sini, ketika di mode PIP atau PBB seperti ini, kalau kita pilih source, maka nanti akan muncul monitor 1 dan monitor 2. Di sini bisa kelihatan HDMI ada di port 2, DisplayPort ada di bagian 1. Ketika kita nyalakan mode PIP atau PBB-nya, nanti akan muncul mode type-nya. Di sini side by side ada 3/4 dan 1/4, jadi lebih besar yang kiri, kecil yang kanan. Kebalikannya kecil kiri, besar kanan, atau picture in picture, jadi gambar di dalam gambar. Kita coba yang
lebih besar sebelah kiri ya. Nah, kalau picture by picture jadinya seperti ini. Untuk mode berikutnya sama, ini hanya kebalikannya. Yang mode ketiga, maka yang kecil hanya di sebelah kiri, yang besar ada di sebelah kanan. Yang terakhir, picture in picture. Nah, kalau seperti ini, nanti monitor keduanya akan ada di bagian dalam dari monitor pertamanya. Kita coba langsung ya. Untuk picture in picture-nya, saat ini posisinya ada di sebelah kiri atas. Di sini, ketika di mode picture in picture, maka akan muncul ukuran screen size dan screen position yang tadinya tidak muncul, sekarang muncul. Untuk screen size-nya kita bisa pilih, tunggu sebentar, resolusi adjusting. Oke, jadi seperti ini. Untuk resolusinya kita coba lihat ya di angka berapakah ini karena berubah semua. Untuk layar kecilnya ada di angka 720p, 1280 x 720. Ini 16:9 berarti ya layarnya ya. Untuk resolusi layar PIP yang besar itu ada di angka 1280 x 720 pixel. Menu berikutnya ada di screen position. Jadi selain di ujung kiri atas, kita bisa pindah ke ujung kiri bawah, ke ujung kanan atas, atau ke ujung kanan bawah. Jadi itu untuk pengaturan PIP PBB-nya. Lalu di bagian bawah ini ada source. Ini source seperti yang tadi untuk membedakan mau pakai port yang mana sih kita ini. Lalu ada sound source, again bukan speakernya dari mana, tapi jack headphone-nya menggunakan source yang mana. Oke, lalu screen ratio, ini untuk picture by picture dan picture in picture ya. Ini ada layar 1 dan layar 2. Di sini konfigurasinya hanya auto dan wide. By default akan ada di wide karena monitor ini PIP PBB-nya sebisa mungkin diletakkan di 16:9. Lalu berikutnya di bagian on screen display, di sini hanya ada bahasa. Lalu kita juga bisa menentukan display time-nya, mau berapa lama, mau dari 5 detik, 10 detik, 20 detik, atau 200 detik. Sekarang kita pergi ke bagian sistem. Nah, di sistem ini dia pengaturan bagian paling menarik dari monitor ini, yaitu Infinity Core Lighting. Ini adalah LED yang ada di bagian belakang monitor ini. Kita bisa atur untuk lighting effect-nya, kita bisa nyalakan maupun matikan. Untuk light effect-nya ada beberapa macam, mulai dari static, rainbow, flash, double flash, dan breathing. Untuk local dimming ini hanya menyala ketika monitornya dalam mode single display. Karena untuk PBB PIP otomatis nggak akan nyala ya untuk local dimmingnya karena tidak bisa diatur. By default dia di auto atau off. Di sini kita setting di auto aja, kita pilih di auto. Lalu pengaturan berikutnya adalah volume. Sekali lagi bukan volume speaker. Monitor ini nggak ada speakernya. Monitor ini ada jack headphone saja. Jadi volume di sini untuk mengontrol besar kecilnya suara yang keluar dari jack audio monitor ini. Dynamic contrast ketika HDR menyala biasanya akan dimatikan dynamic contrastnya karena menggunakan HDR sebagai kompensasi. Lalu ada off timer plus. Lalu ada PC AV mode, jadi kita bisa atur apakah yang masuk ke dalam layar ini adalah PC atau audio visual device. By default semua ada di PC, utamanya DisplayPort itu sudah pasti banyakkan PC ya. Untuk AV rata-rata menggunakan HDMI, tidak menggunakan DisplayPort. Di sini kita juga bisa menentukan DisplayPort version yang kita pakai. By default dia akan menentukan yang tertinggi yaitu di 1.4. Kecuali kabel DisplayPort kita di versi bawahnya biasanya dia otomatis turun. Lalu berikutnya adalah auto source switch. Ini kalau kita punya multiple input, nanti kalau kita nyalakan ini otomatis akan inputnya akan berganti otomatis ketika mendeteksi ada display yang aktif. Key repeat time ini hanya untuk response rate of a button when the button is pressed. Jadi ini hanya untuk repetasi kita pencet tombolnya. Ini nggak akan muncul opsinya di sini. Lalu ada power LED on. Di sini kalau kita select di mode working, lampu LED biru kecil ini akan menyala. Tapi kalau kita pilih standby, maka
LED biru kecil di kanan bawah ini hanya muncul ketika monitor ini dalam mode standby. Oke, key repeat time ini muncul ketika kita di mode active display. Tadi HDMI mati ya. Jadi untuk key repeat time-nya itu ada di mode acceleration, 1 second, 2 second, or no repeat. Jadi ini ada repetasi tombol yang kita tekan seberapa cepatnya. Kalau acceleration dia akan otomatis secara cepat. Kalau 1 second akan ada delay 1 detik, 2 second ada delay sebenarnya 2 detik. Untuk VRR control di sini ini tidak muncul, mungkin karena adaptive sync-nya kita matikan. Coba kita rubah ke adaptive sync-nya. Oke, jadi ini VRR control-nya. Terakhir reset all. Sesuai namanya, ini factory reset setting. Jadi kalau teman-teman klik ini, otomatis semua resetnya kembali ke default bawaan pabrik. Jadi itu untuk menu dari monitor ini. Oke, jadi tadi review dari monitor ini. Tadi kita juga sudah lengkap, mulai dari unboxing, experience menggunakan monitor ini, lalu juga perakitan, dan juga kita investigasi di menu-menu dan fitur yang ada di monitor ini. Menurut kami monitor ini masih salah satu yang terbaik di kelasnya. Mungkin bukan salah satu ya, yang terbaik di kelasnya karena belum ada kompetitor yang berani menciptakan monitor segila ini dengan curve 1000R dan dengan resolusi DQHD-nya dan juga warnanya yang sangat vibrant. Jadi monitor ini memang monitor terbaik yang ada di kelasnya. Jangan dibandingkan dengan Neo G9 ya. Kalau Neo G9 beda lagi, harganya pun beda, harganya hampir 2 kali lipat dari monitor ini. Untuk SRP monitor ini by Samsung itu masih di angka 20 jutaan. Dan bagi teman-teman yang tertarik untuk mencoba monitor ini, bisa langsung kunjungi toko kami di alamat di bawah ini. Karena monitor ini akan kami pajang sampai dengan sekitar bulan Maret atau April tahun depan atau 2023. Jadi bagi teman-teman yang mau mencoba, silahkan datang ke toko, boleh menggunakan komputer yang juga kami pajang di display spot kami, maupun laptop ataupun PC teman-teman sendiri. Jadi boleh bawa PC sendiri kalau mau tahu rasanya pakai monitor Samsung G9. Oke, sekian dulu video kami kali ini. Bila teman-teman menyukai video ini, jangan lupa untuk klik tombol like. Dan juga jangan lupa untuk subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng supaya teman-teman selalu up to date dengan video-video terbaru dari kami. Dan yang terakhir, silahkan drop di kolom komentar jika ada pertanyaan atau ingin berdiskusi seputar monitor ini. Sekian dulu video kami kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. See ya!